Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Novianti Wulandari. Saya mahasiswa dari Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan, Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan anggaran bahan baku dengan dua jenis produk dan masing-masing produk membutuhkan minimal dua bahan baku. Kita masuk ke soal. Perusahaan Gelora Pusaka memproduksi dua jenis barang, yaitu keripik kaca dan makaroni spiral. Anggaran disusun berdasarkan triwulan dengan data sebagai berikut. Pada rencana produksi, keripik kaca di triwulan 1 terdapat senilai 22.000, di triwulan 2 senilai 18.000, dan triwulan 3 senilai 10.000. Pada makaroni spiral pada triwulan 1 senilai 25.000, di triwulan 2 20.000, dan triwulan 3 15.000. Bahan baku yang digunakan ada dua, yaitu bahan baku X dan Y. Kebutuhan masing-masing untuk kualitas A dan B adalah sebagai berikut. Keripik kaca bahan baku X senilai 5 dan pada bahan baku Y senilai 3. Makaroni spiral pada bahan baku X senilai 4 dan pada bahan baku Y senilai 2. Harga bahan baku setiap unit. Harga bahan baku X yaitu 600 dan pada harga bahan baku Y senilai 300. Daftar persediaan akhir untuk masing-masing bahan baku. Periode triwulan 1 bahan baku X senilai 43.000 dan bahan baku Y senilai 85.000. Pada triwulan 2 bahan baku X senilai 47.000 dan pada bahan baku Y senilai 87.000. Di triwulan 3 bahan baku X senilai 49.000 dan bahan baku Y senilai 88.000. Jumlah persediaan awal untuk masing-masing bahan baku ialah: pada bahan baku X, persediaan awalnya senilai 40.000 dengan harga unitnya 300, harga beli atau unitnya 300. Pada bahan baku Y, persediaan awalnya 80.000 dengan harga unit 600 dengan harga beli per unitnya 550.000. Maka, dengan menggunakan dua metode di atas, hitunglah. Yang pertama, anggaran kebutuhan bahan baku dan persediaan bahan baku dengan menggunakan metode FIFO. Yang keempat, anggaran biaya pemakaian bahan baku. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam penyelesaian. Yang pertama, kita akan menghitung anggaran kebutuhan bahan baku. Di sini terdapat produksi, sur, kebutuhan untuk bahan baku X dan Y. Pada keripik kaca, kita akan mendapatkan produksi senilai 50.000. Itu dari jumlah triwulan 1 ditambah jumlah triwulan 2 dan ditambah jumlah triwulan 3 yang ada di pada rencana produksi awal. Itu kita jumlah dan hasilnya kita masukkan ke dalam produksi. Untuk sur juga sama. Lalu untuk menghitung kebutuhan tinggal kita kalikan saja. Dari 50 dikali 5 sama dengan 250.000, lalu 50.000 dikali 3 sama dengan 130.000, itu untuk yang keripik kaca. Untuk yang makaroni spiralnya dari 60 dikali 4 sama dengan 240.000 dan 60.000 dikali 2 sama dengan 120.000. Lalu jumlah kebutuhannya kita jumlahkan. Untuk menghitung distribusi kebutuhan per periode atau per triwulan produk A, itu kita masukkan dari produksinya itu sama dengan yang di atas, yaitu dari rencana produksi. Pada triwulan 1 terdapat produksi 22.000, di triwulan 2 terdapat produksi 18.000 dan triwulan 3 terdapat produksi 10.000. Untuk sur juga sudah kita jelaskan sudah ada penjelasannya di soal. Lalu kita kalikan juga dari 22.000 dikali 5 sama dengan 110, 22.000 dikali 3 sama dengan 66. Sampai ke triwulan 3 sama saja cara perhitungannya. Untuk distribusi kebutuhan per periode per triwulan, itu sama kita tapi menggunakan yang produk B yaitu atau makaroni spiral. Jadi kita masukkan jumlah produksinya itu yang ada di makaroni spiral, yaitu senilai 25.000, 20.000, dan 15.000. Dan dikalikan dengan sur, maka masuklah ke jumlah.
Begitu cara perhitungan untuk distribusi kebutuhannya. Lalu kita masuk ke anggaran pembelian bahan baku X. Di sini uraiannya itu terdapat kebutuhan bahan baku, persediaan akhir bahan baku, jumlah kebutuhan, persediaan awal bahan baku, jumlah pembelian, harga, dan total. Untuk kita mendapatkan kebutuhan bahan baku pada triwulan 1, 2, dan 3 itu kita dapatkan dari distribusi kebutuhan per periode. Yang produk A dan B kita jumlahkan. Jadi pada triwulan 1 yang pada keripik kaca atau produk A itu terdapat 110.000 dan pada produk B atau makaroni spiral itu terdapat 100.000, maka 110.000 ditambah 100.000 sama dengan 210.000. Begitu dengan triwulan 2 dan triwulan 3. Pada persediaan akhirnya terdapat 43.000. Itu kita dapatkan dari soalnya. Pada soal yang daftar persediaan akhir untuk masing-masing bahan baku, kita masukkan ke dalam situ. Lalu untuk jumlah kebutuhannya itu kita dapatkan dari jumlah kebutuhan bahan baku ditambah persediaan akhir bahan baku. Lalu itu kita dapatkan jumlah kebutuhannya. Untuk persediaan awal bahan baku kita dapatkan dari soal. Untuk triwulan 1 senilai 40.000 dan triwulan 2 itu 43.000. 43.000 itu kita turunkan dari persediaan akhir bahan baku yang triwulan 1, kita turunkan ke persediaan awal bahan baku triwulan 2. Kita turunkan silang seperti itu. Lalu untuk jumlah pembeliannya itu dari jumlah kebutuhan bahan baku dikurangi dengan persediaan awal bahan baku, maka masuklah ke jumlah pembelian. Untuk harga juga sudah tertera pada jumlah persediaan awal untuk masing-masing bahan baku di soal, yaitu senilai 300, maka untuk total kita dapatkan hasilnya dari jumlah pembelian dikali dengan harga. Untuk anggaran pembelian bahan baku Y juga sama, cara perhitungannya seperti itu. Lalu kita masuk ke soal ketiga, yaitu anggaran persediaan bahan baku. Untuk kita mendapatkan unit dari bahan baku X, yaitu kita masukkan dari persediaan awal bahan baku yang ada di anggaran pembelian bahan baku X itu. Pada triwulan 1 terdapat 40.000 di bahan baku X, triwulan 2 43.000 dan triwulan 3 terdapat 47.000. Pada bahan baku Y juga sama, kita dapatkan dari anggaran pembelian bahan baku Y. Pada persediaan awalnya kita masukkan ke dalam sini. Lalu untuk mendapatkan nilai kita dapatkan dari 40.000 dikali 300, yaitu terdapat 12.000, atau unit dikali dengan harga lebih tepatnya. Maka dapatlah nilai. Itu cara menghitung anggaran persediaan bahan baku. Lalu kita masuk ke dalam anggaran biaya pemakaian bahan baku. Pada anggaran biaya pemakaian bahan baku X, untuk kebutuhan bahan bakunya kita dapatkan dari jawaban soal sebelumnya yang pada anggaran pembelian bahan baku. Kita masukkan lagi ke dalam sini. Lalu harganya juga sama, dan untuk mendapatkan total kita dapatkan dari kebutuhan bahan baku dikalikan dengan harga, yaitu mendapatkan total. Untuk anggaran biaya pemakaian bahan baku Y juga sama. Caranya seperti yang di atas. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami.
Di sini kita masih sama-sama saling belajar. Terima kasih.